还有这怨龙毒。收起，我以武家列祖。只要有一线希望，我都愿意百倍尝试。Kembali lagi bersama Mamang Alex di channel Pangkalan Movie, channel nomor 1 dunia dan akhirat. Amin. Seperti biasa di awal cerita, Mamang selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam kondisi bahagia. Di video kali ini, Mamang akan menceritakan sebuah donghua baru yang berjudul Dragon Princess Yuan. Donghua ini akan menceritakan proses hidup seorang anak yang lahir di lingkungan keluarga kekaisaran. Tapi dia ditanami kutukan naga dan dianggap aib hingga setiap hari dia harus mengalami kesakitan yang tiada ujung. Sampai suatu saat nanti, dia menjadi seorang yang paling kuat dan tiada yang bisa menandingi dirinya. Di mana sinopsisnya ini, pemeran utama yaitu Zhao Yuan yang biasa dipanggil sebagai Yuan, yang mana dia ini dilahirkan di keluarga pangeran kekaisaran Zhou, dan juga dia ini digadang-gadangkan menjadi penerus tahta pangeran. Tetapi sayangnya, yang namanya kehidupan pasti ada saja yang tidak suka. Hal itu juga membuat takdir dia yang begitu indah harus direnggut oleh seseorang yang membuat dirinya benar-benar menjadi seorang sampah tak berdaya. Bahkan dia harus menderita setiap saat, setiap waktu, dan setiap detik. Tetapi dia juga tidak pantang menyerah dan terus berusaha untuk sembuh dan keluar dari zona kelam menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Jika kalian penasaran, maka tak berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan adanya sebuah kekaisaran yang dimana kekaisaran ini bernama Kekaisaran Zhou. Dan di sana adanya seorang kaisar bernama Kaisar Zhuo Qing dan juga permaisuri bernama Qing Yun. Mereka berdua merupakan ayah dan juga ibu dari MC donghua ini bernama Yuan. Di sana Yuan sekarang sedang mendapatkan ujian karena tubuh Yuan sekarang terdapat sebuah racun yang disebut dengan racun naga. Untungnya racun tersebut berhasil dijinakan, membuat Yuan pun berada di kondisi yang baik. Racun ini sendiri disebut dengan racun naga, yang dimana racun naga ini setiap 3 tahun sekali akan memberontak. Jika selama dalam waktu itu racun ini tidak dijinakan, maka Yuan akan kehilangan nyawanya. Dan untuk 3 tahun ke depan, maka Yuan harus kembali lagi menjinakkan racunnya. Kedua orang tua Yuan merasa lega karena ternyata putra mereka sekarang baik-baik saja. Tetapi pada saat bersamaan mereka berdua juga merasa kasihan kepada anaknya. Karena anak umumnya pada saat mereka berusia 13 tahun maka mereka sekarang akan mengembangkan kekuatan spiritual. Tetapi masalahnya sekarang karena kondisi Yuan yang berada di kondisi yang sekarat membuat Yuan kesulitan untuk bisa membangkitkan kekuatan spiritualnya. Bahkan di usia 13 tahun ini, Yuan masih belum bisa membuka salah satu kekuatan meridiannya. Hal ini juga membuat orang tua Yuan merasa sangat sedih, karena jika Yuan masih belum bisa membuka kekuatan meridiannya, maka kemungkinan hidup Yuan akan semakin kecil. Bahkan sebenarnya pada saat ini Yuan telah memiliki kekuatan dari naga suci, tetapi naga itu tidak bisa membantu Yuan. Dan jika Yuan masih belum bisa membangkitkan kekuatannya, maka 3 tahun ke depan, Yuan itu akan kehilangan nyawanya.
Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja Yuan terbangun mendengar pembicaraan mereka. Dan ia menyadari bahwasannya kehidupannya sekarang hanya akan bertahan selama 3 tahun saja. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kaget, karena ternyata Yuan mendengarkan pembicaraan mereka. Yuan pun bertanya kepada keduanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya, karena selama ini Yuan tidak mengetahui apa yang membuat dirinya berada di kondisi yang sekarang ini. 在我身上究竟发生什么了吧？ Orang tua Yuan memberitahu bahwasanya kondisi tubuh Yuan sekarang berada di kondisi yang sekarat karena sebuah racun yang disebut dengan racun naga. Lalu sang ayah juga menceritakan kejadian di masa lalu mengenai sebuah dinasti yang bernama dinasti Wu, yang dimana dinasti Wu dulunya merupakan bawahan dari keluarga Zhou. Sebenarnya kejadian ini telah dimuat pada sebuah catatan kuno yang disebut dengan piton menelan naga. Jika piton telah menelan naga, maka kejadian dari keluarga Wu akan makmur. Dan maksud dari naga tersebut yang akan dimakan oleh ular piton merupakan Yuan. Karena pada saat Yuan telah lahir, Yuan membangkitkan keajaiban, yaitu adanya sebuah cahaya yang menyelimuti tubuhnya, dan di mana cahaya itu memiliki tanda dari naga suci, membuat pada saat kelahirannya Yuan langsung mendapatkan kekuatan meridian yang bahkan telah berada di kondisi puncak. Tetapi kekuatan itu sekarang telah menghilang. Karena waktu kelahiran Yuan, dinasti Wu juga melahirkan kedua anaknya, yaitu seorang putra dan juga putri. Mereka keduanya mewariskan kekuatan kuno, yakni aura kekuatan piton dan juga burung. Dan menurut sejarah kuno mereka, jika adanya seorang anak yang telah lahir pada hari yang sama, maka kemungkinan anak itu bisa melahap takdir orang lain. Bisa dikatakan maksud dari perkataan itu adalah menjedot kekuatan dari naganya Yuan. Dan dulunya ayahnya Yuan mencoba untuk melindungi Yuan dengan cara melawan Kaisar Wu. Tetapi sangat disayangkan, pertarungan itu dimenangkan oleh Kaisar Wu yang bahkan sampai bisa memotong tangan dari ayahnya. Setelah kemenangan dari Kaisar Wu yang telah berhasil menjatuhkan Kaisar Zhou, mereka pun mengambil kekuatan Yuan dengan cara yang sangat menyakitkan. Sedangkan ayahnya Yuan dan juga ibunya hanya bisa melihat kejadian itu dengan hanya menangis saja. Setelah keluarga Wu menyerap kekuatan dari naga Yuan, hal itu membuat kedua anak dari keluarga Wu memiliki peningkatan kekuatan kuno yang sangat besar. Namun kondisi tubuhnya Yuan semakin memburuk akibat kehilangan kekuatan dari naga sucinya. Dan untuk bertahan hidup, ibunya Yuan melakukan pengorbanan darah kepada anaknya. Yang dimana itu bisa menambal kehidupan Yuan yang telah menghilang. Hal ini pun membuat ibunya Yuan hanya bisa bertahan hidup selama 10 tahun saja. Yuan yang mendengar cerita itu pun sangat marah kepada Kaisar Wu dan dirinya berjanji akan balas dendam kepada sang kaisar karena telah membuat kekaisaran mereka terjatuh dan juga telah mencelakakan ibunya. Sebenarnya mereka masih bisa memperpanjang umurnya dengan cara mendapatkan harta panjang umur. Tetapi masalahnya mereka tidak memiliki harta tersebut. Bahkan ayahnya Yuan mengatakan kekaisaran Zhou mereka sekarang sudah sangat sulit untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri. Yuan yang mendengar itu pun merasa marah dan juga kesal. Tapi dia tidak bisa menyerah begitu saja. Dirinya harus bisa mendapatkan kekuatannya kembali.
Karena ayahnya tidak menyerah dengan keadaannya Yuan, dia pun mengatakan bahwa akan membantu semaksimal mungkin untuk bisa melatih Yuan. Mereka akan melakukan sebuah teknis khusus dari keluarga Yuan. Namun sebelum itu Yuan disuruh untuk mempelajari sastra keluarganya. 你后天随我去一趟祖地。另外， Jadinya ayahnya meminta kepada Yuan untuk bersiap-siap besok karena besok Yuan harus pergi ke akademi. Pada keesokan harinya pun Yuan pun belajar di akademi jauh. Pada pembelajaran sekarang, mereka sedang mempelajari sebuah sastra Yuan. Jika mereka bisa melatih teknik itu, maka mereka bisa mengendalikan kekuatan elemen langit dan juga bumi. Alhasil, secara tak disangka Yuan pun telah berhasil membuat tulisan dari sastra Yuan yang disebut dengan kulit besi. Hal ini membuat guru mereka sangat kagum kepada Yuan karena Yuan sangat berbakat. Pada saat itu, Yuan bertemu dengan seorang wanita bernama Yue. Dia merupakan teman Yuan karena dulu Yuan pernah menyelamatkan Yue untuk menyelamatkan kakeknya. 来人，救人！ Yue ini sendiri merupakan murid yang jenius karena ia telah bisa membuka kekuatan meridiannya yang juga telah naik ke tingkat 3. 还有2个月就是今年的大考，你可要加油啊！ Dengan begitu, Yue dipersiapkan dalam menghadapi ujian yang akan datang 2 bulan lagi. Dan jika Yue bisa mencapai tingkatan prinsip keempat, maka dia akan menjadi murid 10 besar dari Akademi Yuan. Selain itu, Yue juga akan diajarkan langsung oleh seorang master. Tetapi Yue mengatakan bahwasanya ia sekarang telah kehilangan posisi itu. Karena posisi itu yang telah direbut oleh murid Sulin. 万苦才争取到的。他可没。 Di mana sebelumnya dia melakukan pertarungan yang di mana pemenang itu akan mendapatkan posisi ujian. Dan sayangnya dalam perkelahian tersebut membuat Yue kalah dan Yue pun menyerahkan posisi ujiannya kepada Sulin. Alhasil Yue pun sangat kesal kepada Sulin dan menantang Sulin untuk bertarung kembali. Di sana dengan berani Yuan memberikan taruhan kepada Sulin, yang dimana jika Sulin bisa menang maka Yuan akan memberikan tokennya kepada Sulin. 这块巨源玉就是你的，输了。 Jika Sulin kalah, maka Sulin diminta untuk mengembalikan token milik Yue. Singkat cerita, pertarungan antara Yue dan juga Sulin pun telah dimulai. 辛巴，殿下竟然敢立下赌约，必定。 Tidak disangka, serangan Sulin dapat ditangkis dengan mudah oleh Yuan, sehingga dia merasa perlu membuka meridiannya dan mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Sulin pun menyerang lagi dengan kecepatan tinggi, bahkan dia percaya diri bahwa kecepatan dirinya lebih unggul dibandingkan Yuan, sehingga dia mengolok-olokkan Yuan. Dia mengatakan bahwa kecepatan dan kekuatan Yuan sangatlah rendah, bahkan tidak 1/10 dari milik Sulin. Namun Yuan hanya diam saja dan tidak menghiraukan ejekan dari lawannya. Dia fokus untuk bertahan dan sesekali di saat ada kesempatan. Ya, terbukti sekalinya lengah Sulin terkena kepretan yang begitu dahsyat. Dia terbang jauh dan terjatuh. Tidak cukup sampai di situ, pertarungan mereka berdua lanjut kembali dengan masing-masing mengeluarkan kekuatan dahsyatnya. Sehingga benturan kekuatan tidak bisa dielakkan. Awalnya Sulin tersenyum dan merasa bahwa dirinya telah mengungguli dan Yuan akan kalah. Akan tetapi di saat itu juga terjadi peningkatan kekuatan dari dalam Yuan. Sehingga itu membuat Sulin shock dan auto terhempas jauh ke belakang. Itu artinya bahwa Yuan memenangkan taruhannya. Alhasil Gyeoksin yang cantik bisa direbut kembali oleh Yuan. Setelah pertarungan selesai, Yuan dan Yue duduk berdua sambil beristirahat. Yuan memberikan giok yang tadi kepada Yue. Dia memberitahu kepada Yue bahwa giok itu jangan sampai hilang lagi. Mendengar hal itu, Yue langsung berterima kasih kepada Yuan karena telah banyak membantu dirinya. Mereka pun pergi dari tempat itu dan bergegas pulang. Di sisi lain, Sulin yang tengah pergi dan berjalan di gang perkotaan ternyata dia dibuntuti oleh Lin Feng. Dengan raut yang sangat kejam, Lin Feng menghampiri Sulin dan tidak segan-segan dia langsung menyerang sampai terhempas ke tembok dan merobohkannya.
Entah apa maksudnya, yang jelas tindakan Lin Peng itu telah diawasi oleh seseorang yang bernama Qi Yue. Selanjutnya Xin berpindah ke aula leluhur kekaisaran Zhou, di mana di sana sedang ada perbincangan yang cukup serius antara anak dan bapak, yaitu Yuan dan sang kaisar Zhou. Nampaknya sang ayah ingin Yuan anaknya membuka ruangan rahasia tanah leluhur, yang mana jika berhasil terbuka, maka ruang rahasia ini akan sangat membantu terhadap kesejahteraan keluarga Zhou. Dan yang bisa membukanya hanya orang yang memiliki keturunan keluarga Zhou, yaitu Yuan. Namun perlu diketahui bahwa formasi ruang rahasia ini selalu berusaha dibuka oleh kekaisaran Zhou yang lain, namun belum ada yang berhasil. Apakah Yuan akan berhasil? Yuan pun memulai usahanya untuk membuka kunci ruang rahasia leluhur itu. Awalnya dia menyangka bahwa ini sudah gagal. Namun tiba-tiba semua cahaya keluar, sehingga membuat Yuan merasa kaget dikarenakan cahaya itu menyerang Yuan secara membabi buta. Awalnya dia bisa menghindar, namun pada akhirnya Yuan pun terkena serangannya. Bahkan betapa dahsyat serangan itu sehingga membuat Yuan harus terpental dan tidak sadarkan diri. Di luar sana sang ayah yang melihat anaknya mengalami kesakitan dan tidak sadarkan diri itu, dia pun sangatlah panik. Siapa sih yang gak panik melihat sang anak tidak bangun kembali? Namun tiba-tiba ilham datang kepada Yuan, dia terbangun kembali dari pingsannya. Dikarenakan betapa besar semangat dan cita-citanya untuk negeri dan juga keluarga dari sang ayah. Ia pun langsung berdiri dan menahan semua serangan dari cahaya-cahaya yang ada di formasi rahasia pintu ruangan leluhur itu. Karena lebih besarnya daya juang dan semangat serta tekad yang ada pada diri Yuan, sehingga rasa sakit pun tidak dia hiraukan. Sehingga pada akhirnya Yuan pun hilang dari tempat itu. Ia berpindah ke tempat lain di mana dia dipertemukan dengan seorang wanita.